adalah infotainment yang ada unsur-unsur ghibah. Ya. Yang ada unsur-unsur tidak fakta. Yang ada ya memang itu. Jadi majelis ulama mengharapkan itu, NU juga mengharapkan. Setuju. Termasuk ilmu jurnalistik juga mengharapkan itu. Problemnya adalah kenapa tekanan pada atau kritikan pada infotainment itu adalah ketika yang diceritakan atau yang diulas itu memasuki ranah privat. Itu dulu yang kita mau tekankan. Apakah seorang kawin cerai, dia punya perselingkuhan di mana, dan lain sebagainya. Feni, apa urusannya itu dengan kepentingan publik? Mau pacaran sama A, mau pakai B, mau pakai C? Itu pertanyaan yang urusannya? betul itu. Nah. Enggak, saya dari tadi nanya, kamu tuh tadi bahas perceraian dulu, kayak takut ya. Takut banget gitu. Momok, kenapa sih infotainment membahas perceraian? Perceraian, perselingkuhan, saya baca ya. Boleh mengangkat tentang perceraian sejauh alasannya tidak dieksploitasi. Kita melanggar yang mana, Bu? Eksploitasi dong. Ada anak, saya sebut sekarang, ya, ada tapi kan dari tadi disebutkan hanya anaknya Kade dan anaknya Anang diwawancara. Bagaimana ibunya ditegur saja, Ibu kan dari KPI. Tegur saja gitu. Dia kenapa terus kemudian salah satu perceraian itu yang dibahas, sementara di P3SPS kita boleh membahas masalah perceraian karena itu sudah masuk di ranah publik, sudah masuk di pengadilan agama, itu ranah publik. Ketika kawan dari majalah Tempo memiliki foto eksklusif antara Krisdayanti dengan Raul Lemos, kita harus masuk ke nama orang sekarang, udah kadung basah diskusinya. Nah, teman-teman Tempo ini insist tidak akan mempublikasikan ini karena tidak relevansi dengan publik. Apa urusannya kita mempublikasikan foto Krisdayanti di Dili sana dengan Raul Lemos? Jauh sebuah infotainment punya barang ini. Dia dikejar-kejar oleh beberapa pekerja infotainment agar foto ini mau dijual dan dipublikasikan. Kalau kita bicara tentang bagaimana proses kreatif Krisdayanti dalam mencipta lagu, menyanyi, melatih pitch dan segala macam, itulah urusan yang berkaitan dengan penggemarnya, domain publiknya. Mas. Tapi kalau kita bicara dengan siapa Krisdayanti tidur, saya pikir nggak ada kepentingan kita untuk tahu itu. Itu adalah batas privat dan itulah yang membatasi antara jurnalisme bukan jurnalisme. Setuju, Mas. Saya bilang saya orang infotainment. Sebelum kasus Ariel meledak, saya bicara dengan Rossi. Saya sudah tahu ada videonya. Setahun sebelum itu ditulis, saya tidak mau tulis dan saya tidak mau masukkan. Saya tidak mau masukkan. Kenapa kemudian muncul dimasukkan? News duluan yang munculkan di televisi. TV News yang duluan, bukan info. Dan saya juga nggak mau pamer-pamer kalau tadi udah tahu, tapi toh itu juga tidak dipublikasikan duluan oleh infotainment sebelum itu menyebar di ranah publik. Jadi jangan dengan tuduhan-tuduhan yang seolah-olah semuanya kita tidak punya etik. Juga ada banyak masalah. Setuju. Banyak masalah. Berarti kita membicarakan konten. Setuju. Kita memang bicara soal konten. Karena tadi kita sudah meruncing soal konten bahwa Feni Rose mengatakan saya cuma mau menekankan ini berulang-ulang. Kalau ada sudah masuk ke ranah publik pengadilan agama itu tidak ada larangan. Tapi Dandi di sini mengatakan itu nggak ada hubungannya sama kepentingan publik. Kita masuk lebih merucut pada seperti apa sih ranah privat yang tidak boleh dimasuki untuk sebagai kepentingan publik. Sesaat lagi. Untuk infotainment ya keburukan itu jangan terlalu dibikin berlarut diulang-ulang. Bagus sih buat introspeksi sama artis-artisnya juga. Kadang-kadang menampilkan adegan-adegan yang nggak pantas ya buat anak-anak ya Pak. Udah kebablasan banget. Udah pemberitaannya selain diulang-ulang, source-nya kayaknya itu aja, dan yang paling harus digarisbawahin adalah sangat tidak mendidik. Kan menyangkut aib orang, Pak. Itu kasihan orang ya. Pokoknya kalau yang nggak perlu disensor aja dan jangan terlalu melebih-lebihkan yang nggak ada, itu aja. Dibatasin aja kali berita-beritanya yang tidak perlu ditayangkan, nggak usah ditayangkan gitu loh. Coba kalau seandainya kita jadi korban gitu kan, korban infotainment. Kita mau masuk pada satu diskusi infotainment, kontennya atau isinya. Definisi kepentingan publik. Apa yang menjadi definisi kepentingan publik versi Feni atau yang membuat infotainment, Ustaz? Ketika awal melahirkan infotainment, saya tahu saya bukan wartawan ningrat yang ada di istana. Saya tahu saya ada di ranah. Kalau Thomas Aquinas bilang ini istana, maka kami got. Tempat gorong-gorong itu keluar, tapi kalau gorong-gorong itu tidak ada, istana akan kotor. Oh, ada kecemburuan sosial. Itu satu, bukan bicara kecemburuan sosial. Yang penting saya tidak menulis berdasarkan rilis semata.
Satu. Yang kedua, kepentingan publik itu apakah cuma ranah politik, ekonomi, dan hukum? Buat saya ketika membuat infotainment, masalah values, masalah norma, masalah nilai adalah kepentingan publik. Ketika saya pertama kali masuk ke situ, Yakob Utama mengajarkan saya, apapun formatmu, asal kontenmu enrichment and enlightenment, pemerkayaan dan pencerahan. Kiai saya di tempatnya Gus Coy bilang, asal minat dulu mati ilan nur, jangan minat dulu mati ilan nar, halal. Dari kegelapan menuju cahaya. Kalau itu bisa dipegang oleh seluruh pekerja televisi, media, itu luar biasa. Tapi yang terjadi sekarang kan bukan itu. Kita boleh tepuk tangan kalau misalnya ada yang begitu, ada yang tidak, bukan begitu. Cuman sekarang ada kecemasan bahwa bukan seperti itu yang ditayangkan begitu. Nah, Feni, gimana tuh? Enggak, saya cuma mau bertanya gitu. Ibaratnya kita sedang bertanding ya antara infotainment dengan artis yang menjadi narasumber dan juga penontonnya gitu. Ada peraturan yang harus kita taati. Yang saya tanyakan, ketika ada pelanggaran, ya mungkin ada 1-2, tapi jarang sekali kita mendapatkan surat yang katanya surat aduan dari masyarakat itu diterima kepada kita. Ataupun katanya surat itu diserahkan kepada stasiun. Tapi ya stasiun itu apa benar sudah penerima surat itu atau tidak, pokoknya kayaknya kita buta, tiba-tiba suatu hari bom meledak dan mengatakan bahwa ada 500 surat sepertiganya tentang infotainment. Kata siapa? Di bulan Juni ada 38 surat. Itu saya akurat pernah sekali datanya. Itu data yang akurat bahwa selama bulan kami baru 2 bulan ya, tapi selama Januari sampai Juni itu hampir 400 waktu itu saya katakan. Pengaduan soal infotainment. Selama bulan Juni saja 205 pengaduan tentang infotainment dan jumlahnya adalah 31,98% di antara 100% pengaduan. Dan jaraknya agak jauh, di bawahnya itu adalah reality show, hanya 11%. Jadi begitu dahsyatnya pengaduan. Dan itu diserahkan kepada lembaga penyiaran. Anda production house, Anda tanya sama lembaga penyiaran. Kami tidak ada hubungannya dengan production house. Karena begitulah bunyinya undang-undang, begitulah bunyinya aturan. Kami menyerahkan kepada lembaga penyiaran. Bahwa ada pengaduan yang besar terhadap infotainment. Betul. Saya nggak tahu, memang mungkin urusannya antara KPI itu dengan lembaga penyiaran gitu ya. Tapi tanyakan kepada lembaga penyiaran, kami nggak berhubungan sudah bertanya kepada lembaga penyiaran dan lembaga penyiaran mengatakan tidak ada surat yang diserahkan dari kami tentang pengaduan kami itu. Ada tanda terimanya, salah semua alamat ada. mungkin ya, Semua ada. Mbak Neti adalah mendapatkan disertasi doktornya dan salah satu fokus penelitiannya soal infotainment. Dan Mbak Neti menemukan banyak sekali ada pelanggaran etika dan standar profesi yang tidak dikerjakan oleh pekerja atau awak infotainment. Bisa jelaskan sedikit secara ringkas? Sebetulnya kan saya melakukan penelitian di lapangan, kemudian observasi bersama dengan para pekerja infotainment itu, kemudian juga wawancara mendalam dan meneliti kontennya juga. Nah, di lapangan saya menemukan pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik dan seperti apa konkretnya? Pedoman pelaku penyiaran dan standar program siaran. Misalnya praktisi infotainment itu melanggar privasi selebritas atau narasumber. Ketika selebritas mengatakan tidak mau diwawancarai, mereka memaksa sampai mereka juga istilahnya mengepung, memaksa supaya dapat statement dari selebritas ini. Sampai segitu ya? Sampai segitu. Kemudian selain mereka memaksa juga, mereka tidak mau menghormati apa yang dikatakan oleh selebritas sebagai narasumber mereka. Di kode etik juga dikatakan, di P3SPS juga ada penggunaan hidden camera. Mereka melakukan hidden camera. Jadi pengambilan gambar dan suara wawancara tanpa diketahui terlebih dulu oleh selebritas ini. Nah, selain itu yang saya amati, mereka juga melakukan wawancara dengan anak selebritas yang berusia 11 tahun. Nah, ini kan sebetulnya melanggar tentang percayaan orang tuanya. Gitu. Jadi Ini kan anak juga dibawa anak dalam 11 tahun diwawancarai itu untuk mendapatkan statement tentang perceraian kedua orang tuanya, ibu bapaknya. Ini kan melanggar kode etik jurnalistik. Nah, kemudian Mbak Rosi berkaitan dengan narasi, ya kan? Narasinya cenderung menyudutkan, bercampurlah opini si praktisi infotainment dengan fakta yang ada, walaupun faktanya memang sedikit. Lalu persoalan yang diangkat, topik yang diangkat itu kebanyakan belum klarifikasi, belum konfirmasi, belum melakukan wawancara, tapi sudah diangkat untuk sebuah program infotainment. Jadi ini kan sebetulnya tidak merupakan fakta kan? Nah, selain itu narasinya juga menyudutkan seseorang, mempertajam konflik, sehingga
yang tadinya selebritas biasa saja dengan keluarga atau malah suami jadi istri, malah berantem. menjadi berantem. Oh, oke. Nah, persoalan Tapi kalau topik nggak juga gitu mungkin nggak menjual kali ya. Ibu nonton Infotainment memang ya? kritik. Saya tidak hanya menonton, saya menganalisis 49 Ikut di program lapangan, infotainment. kan? Saya Tapi ikut di nonton juga lapangan. kan? Harus menonton. Mulai Karena besok jangan Bu, melakukan haram Bu. Dia penelitian. Oke. Jadi harus cara Kita harus mereka break lakukan. sebentar Mbak Iya. Neti, tetapi ini memang satu persoalan yang ditemukan di lapangan dan sering kita saksikan di layar kaca. Tapi kalau nggak semakin tajam, ratingnya nggak semakin tinggi. Jadi memang harus makin disayat-sayat. Kami Ya, kembali banyak saat poin. lagi ya.